Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Tawwab, Ar-Rahim, wa huwal Ghafurur Rahim. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana ya Rabbana dzunubana. A'inna ya Rabbana ala tarki ma'siyatika. A'inna ya Rabbana ala tarki ma'siyatika. A'inna ya Rabbana ala tarki ma'siyatika. Wa a'inna ya Rabbana ala ta'atika. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, hamba-hamba Allah, hamba-hamba pilihan Allah yang telah dipilih oleh Allah di malam hari ini sebagai ahli qiyam. Kita bisa bangun malam, berkumpul di masjid, berzikir, melakukan sholat, bertafakkur, dan masih banyak lagi kebaikan di sini. Saling menatap wajah kaum beriman. Ini adalah kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah. Sedikit kita merenung tentang hamba-hamba yang saat ini tidak dipilih oleh Allah, agar kita semakin besar syukur kita. Ada hamba Allah yang hari ini, malam ini adalah malam Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan. Tapi ada hamba yang tidak tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan. Bukan tidak rindu, tidak tergerak untuk melakukan kebaikan. Sehingga ia terus dan terus dalam kehinaannya. Ia terus dan terus dalam kemaksiatannya. Sehingga mereka akan berpindah dari suasana ke suasana yang semuanya menjadi Allah murka. Dari maksiat ke maksiat, dari dosa ke dosa. Tapi kita saat ini dikumpulkan oleh Allah, berada di tempat ini. Lihat, kita berada dalam suasana diridhoi oleh Allah, suasana diridhoi menuju suasana diridhoi, keadaan diridhoi menuju keadaan yang diridhoi. Yang kita lakukan di sini adalah antar ibadah dan ibadah. Bahkan duduk kita di tempat ini pun sudah dinilai ibadah sebagai seorang ahli i'tikaf. I'tikaf, kita duduk di sini dengan niat untuk beribadah, i'tikaf. Dan alangkah jauh perbedaan antara mereka dan siapapun yang telah kumpul di sini. Maka syukuri dengan syukur yang sesungguhnya. Kalau Anda tidak mensyukur, nikmat ini akan dicabut oleh Allah. Esok hari Anda akan didudukkan di tempat yang hina tersebut. Kemudian syukur itu kita tingkatkan. Kita tingkatkan dengan cara bukan sekedar kita memandang nikmat yang Allah berikan kepada kita, akan tapi mari kita lihat mereka yang saat ini belum mendapatkan kenikmatan yang seperti ini. Pandanglah mereka dengan kasih sayang. Panjatkan doa di malam hari ini. Jangan kau caci. Jangan kita menghinakan mereka. Akan tapi mari kita mengadu kepada Allah malam hari ini. Semoga Allah mengangkat mereka semua. Semoga Allah membawa mereka kepada kemuliaan. Tidak ada alasan bagi kita untuk menghinakan siapapun. Hati-hati. Jangan sampai ibadah kita di malam hari ini menjadi kesombongan di esok hari. Jangan sampai kebaikan yang kita lakukan di malam hari menjadikan kita orang sombong. Ujub bangga dengan amalnya lalu merendahkan orang lain di pagi harinya. Itulah kisah iblis terkutuk. Dengan ibadahnya menjadikan dia sombong. Dengan ibadahnya menjadikan merendahkan yang lainnya. Akan tapi ibadahnya ahli iman yang sesungguhnya
Justru dengan semakin banyak ibadah, semakin dekat kepada Allah, ia akan semakin memandang orang lain dengan mata kasih sayang. Ada di antara hamba yang diuji oleh Allah dengan kesombongan di balik kebaikannya. Merasa dia adalah ahli ibadah, kalau sudah keluar dari masjid, memandang orang dengan pandangan picik, pandangan merendahkan, seolah-olah semua adalah ahli neraka. Bukan begitu pandangan ahli iman. Pandangan ahli iman adalah pandangan kasih sayang. Itulah mata Nabi, Ainur Rahmati. Nabi punya mata kasih sayang. Kesempurnaan ibadah kita di malam hari ini, di tempat ini adalah bagaimana di saat kita melihat orang yang ada di luar sana. Bagaimana cara memandang kita? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kesempurnaan iman. Engkau beribadah di sini atas dasar iman. Beribadah di sini atas dasar kerinduan kepada Allah. Dan keimananmu yang sesungguhnya adalah ditandai di saat engkau melihat hamba Allah yang belum dekat kepada Allah. Bagaimana pandangan kita? Pandangan kasih sayang. Mungkin yang harus kita pandang kasih sayang adalah anak kita. Mungkin istri kita yang belum bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini. Akan tapi urusan kita bukan urusan dengan keluarga saja. Akan tapi siapapun dari umat Nabi Muhammad, hendaknya kita pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Baru sempurna apa yang kita lakukan di malam ini. Kita khawatir dan takut kalau ternyata apa yang kita lakukan dari kebaikan ini adalah bisikan dari setan. Bukan seruan kerinduan kita kepada Allah, tapi setan membisikkan kita agar memperbanyak ibadah untuk memperkuat kesombongannya. Rugilah kita. Semoga Allah mengangkat derajat kita. Di malam ini, malam 10 akhir bulan Ramadan, janji dari Allah bahwasanya yang menghidupkan malam ini akan diampuni dosanya oleh Allah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Menghidupkan malam Ramadan akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya yang lalu. Dalam riwayat wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Bagaimana dosa yang akan datang diampuni oleh Allah? Dosa yang akan datang diampuni oleh Allah. Ahli para pemberi tafsir hadis, penafsir hadis, pensyarah hadis menjelaskan maksudnya dosamu yang akan datang diampuni oleh Allah itu artinya dipersulit engkau untuk melakukan kemaksiatan. Dipersulit untuk melakukan kemaksiatan. Alangkah indahnya kalau ternyata hati kita telah dilembutkan oleh Allah di saat melihat kemaksiatan kita benci, melihat kemaksiatan kita tidak senang, di saat melihat kemaksiatan kita ingin menghindar. Alangkah indahnya. Dan hakikat kalau orang benci kemaksiatan, hakikat ada orang benci kemaksiatan, bukan basa-basi. Benci kemaksiatan, saya tidak senang, benci. Allah menitipkan kebencian kepada kemaksiatan. Tapi benci kepada kemaksiatan, ingat, bukan benci kepada pelaku kemaksiatan. Kita tidak bicara pelaku kemaksiatan. Kemaksiatan untuk diri kita, kita benci. Saya tidak ingin mabuk, saya tidak ingin meninggalkan sholat, saya tidak ingin berzina, saya tidak ingin berjudi, saya tidak ingin makan riba, saya tidak ingin menggunjing saudara saya tidak ingin mendendam, saya tidak ingin mendengki. Allah titipkan kesadaran dan benci kepada kemaksiatan. Itu nikmat besar yang lain lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Buah daripada apa? Kita menghidupkan malam ini dengan iman wa ihtisaba. Menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaba, dan mengharap karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di malam hari ini apa? Bukan sekedar malam ini adalah malam Ramadan, bukan sekedar malam 10 akhir bulan Ramadan. Ini malam Allah menyeru kita, memanggil-manggil kita. Hal min mustaghfirin fa'aghfirlah. Mana yang minta ampun kepadaku di malam seperti ini akan aku ampuni. Mana yang meminta keperluan hajat kepadaku akan aku beri saat ini. Saat ini saat dikabul oleh Allah. Dan beruntunglah kita bisa bangun saat ini, bisa menjalankan ibadah saat ini. Dan semoga malam ini bukan sekedar malam Ramadan 10 akhir sepertiga malam. Semoga lebih dari itu kita berharap. Semoga malam ini juga malam Lailatul Qadar. Dan kami himbau kepada semuanya untuk meningkatkan kerinduan kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan secara umum setiap saat, secara khusus di bulan Ramadan, lebih khusus lagi di 10 akhir bulan Ramadan. Tinggal beberapa hari Ramadan.
Ayo kita teruskan. Dan mohon agar tidak memilih hari ganjil saja. Sebab karunia Allah tidak hanya diberikan di hari ganjil. Hari genep pun, malam genep pun Allah memberikan karunia. Pinggirkan tradisi-tradisi yang menjadikan kita lemah beribadah. Ada sebuah masjid yang hanya menghidupkan ibadah. Hanya di tanggal 21, 23. Nabi tidak begitu caranya. Nabi menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan, tidak pernah pilah-pilah dan tidak pernah pilih-pilih. 10 akhir Ramadan dihidupkan oleh Nabi SAW. Dan kita akan menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan di tempat ini, insya Allah. Renungan kita pada pertemuan yang lalu adalah, menjadilah orang yang selalu bertafakur, merenungi. Merenung agar ada keinsyafan di dalam diri kita. Kalau tidak ada keinsyafan, tidak ada guna. Ilmu pun tidak ada guna. Orang insyaf menyadari, kalau punya salah menyadari, kalau kurang baik menyadari. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan keinsyafan kadang dikirimkan oleh Allah setiap saat kepada hamba terkasihnya. Tiba-tiba seseorang itu di saat melakukan dosa itu tersentak hatinya itu. Oh, itu dosa. Kenapa aku melakukan? Ada kadang-kadang seruan seperti itu. Kadang seruan untuk melakukan kebaikan. Itulah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ba'ith, kiriman dari Allah. Sesuatu yang menjadikan hatimu itu gundah dengan kemaksiatan. Dan tiba-tiba rindu melakukan kebaikan. Dan itu dikirim oleh Allah sewaktu-waktu. Biarpun itu katanya orang paling bejat di dunia, Allah Maha Kasih tiba-tiba mengirim. Hanya kadang kita tidak pernah mendengar panggilan Allah itu. Anda pun pasti menemukan suatu ketika. Di saat Anda punya uang, tiba-tiba ingin bersedekah dengan uang Anda. Di saat mungkin kita melakukan sebuah dosa, tiba-tiba kita tergerak, ya Allah, aku melakukan dosa. Cuman kadang seruan Allah ini tidak pernah dipenuhi. Lalu tertutup dengan hawa nafsunya. Sehingga panggilan itu hanya sekedar panggilan yang tidak pernah mendapatkan sambutan dari hamba. Sambutan dari Al-Khaliq Jalla Jalaluh, dipanggil oleh Allah, tapi ternyata tidak pernah kita menyambutnya. Alangkah ruginya kita. Maka kita perlu membiasakan menyambut seruan tadi. Al-Ba'ith, kata Imam Haddad. Dan memang subhanallah, namanya hati kecil. Sebesar, sejahat apapun manusia itu, kadang hati kecilnya ini mengajak kepada kebaikan. Cuman karena belum biasa menyambut ba'ith tadi, seruan panggilan Allah, seruan kepada hati kecil kita, sehingga seorang hamba kadang masih terus berada di dalam kubang kehinaan, tidak segera menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya insyaf. Ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba sebetulnya itu selalu manggil-manggil. Dan dia mengatakan, bahkan ilmunya kadang menghakimi dia, kamu itu salah, kamu itu melakukan keharaman, kamu jangan begitu. Cuman dia tidak pernah ada insyaf. Betul disabdakan Nabi, man istada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'da. Orang tambah ilmu enggak tambah insyaf, bukan tambah dekat kepada Allah. Yang ada hanya tambah sombong, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu insyaf. Dari kalau ilmu insyaf adalah menjadikan orang bodoh menjadi alim. Tapi dengan tidak adanya keinsyafan, orang yang katanya alim seperti orang bodoh. Ilmunya tidak berguna. Ilmunya tidak membentuk akhlaknya. Ilmunya tidak menjadikan dia semakin santun dengan sesama. Ilmunya tidak menjadikan dia rindu kepada Allah. Ilmunya tidak menjadikan dia takut kepada maksiat. Ilmunya hanya di otak. Ilmunya di meja diskusi. Ilmunya hanya di lisan saja. Tidak di hati, lalu menggerakkan anggota tubuhnya untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarpun ilmunya banyak, tidak ada keinsyafan, tidak ada kesadaran di dalam hati, maka tidak ada gunanya. Sudah kita bahas pada pertemuan lalu tentang keinsyafan. Kemudian selanjutnya kita akan merenung tentang seperti yang dikatakan oleh Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Kita ini mau kemana? Kita ingin menuju kepada Allah dan ridha Allah. Kita ingin menuju ke wilayah yang sangat luar biasa indah, yaitu keridhaan Allah. Keridhaan Allah di saat kita berada di dunia, dan keridhaan Allah di saat kita berada di alam barzah. Keridhaan Allah di saat kita berada di padang mahsyar. Keridhaan Allah di saat kita menyeberang siratal mustaqim, sehingga karena Allah ridha kepada kita, siratal mustaqim adalah luas untuk kita. Keridhaan Allah di surga nanti. Kita mencari ridha Allah. Artinya kita ingin menuju kepada Allah. Kalau betul niatmu, kita harus sadar bahwasanya salat kita itu kena untuk siapa? Untuk Allah. Kita ingin cari Allah, mencari ridha Allah, ingin dapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Itu harus diyakini terlebih dahulu. Kita ibadah bukan latah ikut-ikutan. Orang pergi-pergi, orang kesana-kesana. Tidak. Kita melakukan kebaikan semacam ini karena kita rindu Allah. Bukan kita ingin disanjung oleh tetangga kita. Bukan kita ingin disanjung oleh saudara kita. Bukan
Bukan seorang suami ingin disanjung, istri disanjung, suami guru disanjung, murid disanjung guru, bukan. Akan tapi kita melakukan ini karena kita ingin keridhaan siapa? Allah. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus sadar di situ. Yang kita cari itu. Banyak orang beribadah digambarkan oleh Nabi beribadah bukan karena Allah, akan tapi karena sesuatu selain Allah, dan sia-sia sepanjang waktu tidak akan mendapatkan kemuliaan. Kalau memang kita menuju Allah, maka ketahuilah kita harus sadar Allah Maha Suci, keridhaan Allah adalah dengan kebaikan-kebaikan. Lalu kita lihat diri kita, manusia yang sesaat kita membuat kekotoran di dalam diri kita dengan mata kita memandang yang haram, telinga kita mendengar yang haram, lidah kita berucap yang haram. Sesaat yang tersembunyi di dalam kalbu kita lihat kebencian dengan si fulan, dengki dengan si fulan dan si fulan. Kita perlu menyadari itu semuanya. Nah, apakah dengan kekotoran ini kita bisa sampai kepada keridhaan Allah? Tentu tidak. Allah zat yang maha suci. Kalau ingin menuju kepada Allah, kalau kita ingin sampai kepada hadrah ilahiyah, kita sampai kepada wilayah keridhaan Allah, maka kita perlu mensucikan diri kita. Kata Imam Haddad, sebelum engkau melakukan perjalananmu, melanjutkan ibadahmu, hai ahli ibadah, sebelum engkau melanjutkan amalan-amalanmu, wahai orang yang punya amalan, maka hendaknya kau masuk terminal terlebih dahulu, masuk satu wilayah terlebih dahulu sebelum engkau melanjutkan perjalanan, agar perjalananmu tidak sia-sia. Wilayah apa itu, wahai Imam Haddad? Beliau mengatakan wilayah itu adalah wilayah namanya taubat. Kita perlu bersuci diri, kita perlu membersihkan diri kita. Sekotor apapun dirimu, ketahuilah Allah Maha Pengampun. Tidak susah bagi Allah untuk mengampuni dosamu sebesar apapun, tapi kamu harus mampir di sini. Kamu harus sadar dulu, kamu harus menyesal dulu, kemudian engkau menengadahkan tangan memohon ampun kepada Allah. Itu langkah pertama sebelum kau melakukan perjalanan. Jangan sampai kita melakukan perjalanan menuju Allah membawa kekotoran diri, dosa-dosa, tidak akan sampai kepada Allah. Wilayah tobat harus. Dan dosa yang dilakukan seorang hamba itu menjadikan noda hitam di dalam hati. Semua dosa yang dilakukan seorang hamba, dosa besar atau kecil, biarpun dosa kecil jadi noda hitam di dalam hati. Tu'ratul fitnatu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda. Nabi menyebutkan bahwasanya bagaimana hati seorang hamba itu bisa menjadi gelap, tidak serta-merta, tidak spontan, akan tapi dari dosa yang dilakukan. Hari ini berdosa dengan satu dosa nempel di hati, satu dosa nempel di hati, besok satu dosa nempel di hati, dan seterusnya, sehingga hatinya menjadi gelap. Kalau hati gelap itu adalah menjadi hati yang tidak bisa menerima kebenaran. Dinasihati oleh siapapun tidak bisa menerima kebenaran. Bahkan dinasihati Rasulullah pun akan menjadi Abu Jahal. Hati-hati. Dosa mengeraskan hati. Maka langkah pertama dan utama adalah ayo kita minta ampun kepada Allah. Agar dosa itu luntur. Agar dosa itu hancur. Agar dosa itu lebur dari kita. Kalau sudah dosa itu dilebur oleh Allah, dijauhkan, dibebaskan dari kita, maka menyalalah hati itu. Kalau sudah hati menyala, begitu mudahnya melangkah menuju Allah. Mendengar seruan kebaikan akan segera disambut. Kenapa? Hatinya bisa melihat kebenaran. Tapi kalau hati masih penuh diliputi dengan noda-noda hitam karena kemaksiatan, terdengar seruan kebenaran, ajakan kebaikan, bahkan mungkin semua orang di kiri kanannya melakukan kebaikan, dia tidak pernah tergerak untuk melakukan kebaikan. Bahkan mungkin dia melakukan maksiat, diingatkan oleh 1000 manusia, tidak pernah sadar. Bahkan mungkin diingatkan oleh Nabi pun tidak akan sadar. Karena apa? Hatinya sudah diliputi oleh noda hitam, hatinya menjadi keras. Maka perlu saat ini kita membersihkan diri. Kita perlu turun mesin, kita perlu mandi besar, kita perlu memohon ampun kepada Allah sambil kita melakukan perjalanan. Dan begitu mudahnya dengan Allah. Allah maha luas dengan pengampunannya. Allah menjelaskan kepada kita, nama Allah adalah At-Tawwab, yang sangat mengampuni, Al-Ghaffar, yang sangat mengampuni. Bukan sekedar Allah Taib mengampuni, tidak. At-Tawwab, Allah maha mengampuni, Allah maha pengampun. Bukan sekedar Allah mengampuni, tidak. Al-Ghaffar, Allah maha mengampuni. Dan ketahuilah sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, pengampunan Allah lebih besar dari itu semuanya. Sehingga tidak ada alasan untuk putus asa. Tapi kalau kita tidak masuk ke wilayah ini, tidak. Jangan sampai kita dikagetkan oleh malaikat Israel
Ternyata dicabut nyawa kita oleh Allah dalam keadaan kita belum diampuni oleh Allah. Kalau belum diampuni oleh Allah, akan kita temui dosa itu di alam barzah. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah di saat dicabut nyawa kita, ternyata kita bukan sebagai ahli iman karena su'ul khotimah, na'udzubillah. Maka harus kita saat ini memasuki wilayah namanya taubat. Malam ini kita merenung yang banyak tentang kesalahan kita, dosa kita. Dan disebutkan surga Allah, pengampunan Allah. Dalam surat Al-Imran ayat 133, 134, 135, 136, ini diceritakan tentang bagaimana kisah orang-orang ahli surga itu. Disebutkan di awal, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Seruan dari Allah. Bersegeralah kalian semuanya untuk menuju pengampunan Allah, ya, disebut pengampunan. Setelah pengampunan baru wa jannatin, surga. Karena Allah tahu kita sering melakukan dosa, sesaat dengan mata kita, sesaat dengan lidah kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah engkau memohon ampun kepada Tuhanmu, karena itu adalah langkah awal sebelum engkau menuju surga. Karena engkau pasti banyak dosa, engkau banyak kesalahan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin, surga yang sangat luas. Orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa adalah bukan orang yang tidak berdosa, bukan. Orang yang bertakwa adalah orang yang tidak berdosa. Nabi bertakwa. Para kekasih Allah yang tidak berdosa bertakwa. Akan tapi ternyata surga bukan sekedar orang yang tidak, untuk orang yang tidak berdosa, tidak. Tapi untuk orang yang berdosa, akan tapi menyadari kesalahannya. Panjang ayat tersebut. Setelah itu disebutkan bagaimana kita menuju kepada Allah, pengampunan kepada Allah, memohon pengampunan dari Allah, kemudian menuju surga Allah. Untuk orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yang punya kebiasaan baik. Yunfiquna fis sarra', melakukan kebaikan dengan hartanya, berinfak. Fis sarra'i, dalam keadaan dia cukup, dalam keadaan dia itu ada rezeki, dalam keadaan dia kaya, senang dia berinfak. Wad dharra', bahkan di saat dia terjepit pun ingin melakukan kebaikan, ada tanda. Biarpun dalam keadaan dia melarat, dia masih rindu untuk melakukan kebaikan. Dulu waktu dia menjadi orang kaya raya, bersedekah dengan sebanyak-banyaknya. Akan tapi di saat menjadi orang yang sehari gajinya hanya 10.000, dia pun tidak mau ketinggalan dari rombongan ahli infak. Dia menyisihkan biarpun hanya 100 rupiah, 200 rupiah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'. Kesempatan untuk semuanya, bukan untuk orang kaya saja. Bersedekah, berinfak bukan bagiannya orang kaya saja, akan tapi seorang fakir pun mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan surga. Jadilah ahli infak dengan kemampuanmu. Bisarra' wad dharra'. Kemudian setelah itu wal kadhiminal ghaidha. Ini insyaallah renungan selanjutnya kita bicara tentang kadhiminal ghaidha, tidak kita jelaskan malam ini. Kadhiminal ghaidha ringkasnya adalah orang yang selalu menahan amarah. Tidak bermusuhan dengan siapapun. Kadang-kadang kita dengan adik bermusuhan, dengan paman bermusuhan, dengan ini mendendam. Wal kadhiminal ghaidha, ya surga susah untukmu. Kalau punya dendam kebencian dengan seseorang, lihat. Kalau sudah benci dengan seseorang, nggak pandang ustadz dengan ustadz, kiai dengan kiai, ahli ibadah dengan ahli ibadah. Ini orang tertipu. Pangkat itu semua dengan wal kadhiminal ghaidha. Mungkin orang itu mancing amarah kita. Aku tidak boleh terpancing. Wal kadhiminal ghaidha, aku harus menahan amarahku. Wal afina 'anil nasi, punya sifat yang sangat mulia ahli surga ini, akan terbaca di dalam kehidupan dengan sesama. Ahli surga akan terbaca wal afina 'anil nasi, yang mudah memaafkan manusia. Maka ketahuilah, tengok dirimu sendiri, lihat dirimu sendiri, apakah engkau termasuk orang yang masih mendendam dan susah memaafkan? Kalau memang engkau termasuk orang yang masih mendendam dan susah memaafkan, ketahuilah engkau bukan golongan orang yang bertakwa dan bukan surgalah tempatmu. Segera selesaikan malam ini, hilangkan dendam kepada siapapun dan maafkan orang yang bersalah kepadamu. Ketahuilah, jika engkau maafkan diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat-lipat. Tapi kalau dendam masih kita simpan, tidak menjadi pahala untuk kita. Bahkan dendam yang kita simpan bisa menjadikan dosa yang banyak lagi. Karena kita dendam dan marah menjadilah gunjingan di lidah kita, menjadi fitnah sesaat di lidah kita, menjadi sebab kita mengadu domba dan seterusnya, karena kebencian di dalam hati. Setelah itu wal afina 'anil nasi, memaafkan, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Lihat, sudah disakiti dia masih berbuat baik.
Insyaallah untuk potongan ayat ini akan kita hadirkan pada renungan berikutnya, urusan kita dengan sesama manusia. Baik, kita bicarakan masalah tobat. Lanjutan apa? Orang bertakwa ahli surga ini, walladzina idza fa'alu fahishatan. Orang bertakwa adalah mereka yang melakukan kekejian, melakukan dosa, apakah dosa dengan matanya, atau dosa dengan telinganya, atau dosa dengan mulutnya, atau dosa yang lainnya dengan anggota tubuhnya, urusan syahwatnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan adzalamu anfusahum, zalim kepada dirinya sendiri. Orang zalim kepada dirinya sendiri adalah itu loh, orang diam-diam tangannya dimasukkan ke api, zalim. Zalim, ngapain kau masukkan tanganmu ke api? Orang akan berkata, kamu ini gila, kamu ini sakit, wong tangan bener-bener kau potongin, kau masukkan ke api. Lah itu orang zalim. Sama, zalimnya kita adalah di saat kita memasukkan diri kita ke neraka jahanam. Melakukan dosa itu zalim. Dzalamu anfusahum. Jika seorang hamba yang melakukan dosa, sebetulnya dia telah menceburkan dirinya ke neraka. Ini loh, walladzina idza fa'alu fahishatan adzalamu anfusahum. Ahli surga dari orang yang bermaksiat. Tapi bermaksiat seperti apa? Di saat dia melakukan kemaksiatan, dia segera ingat Allah. Dzakarullah. Ingat kepada Allah. Biasakan kita, mungkin sesaat kita melakukan keharuman dengan mata kita, tapi mula-mula harus kita lakukan bagaimana kita segera ingat kepada Allah. Ingat Allah, ingat Allah. Setelah itu fastaghfirullah lidzunubihim, memohon ampun segera. Jangan ditunda. Fastaghfirullah. Pakai fa. Dalam bahasa Arab ini adalah segera. Jadi setelah engkau ingat Allah yang akan menghukum hamba yang bermaksiat, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha melihat kita. Ingat Allah, Allah melihat yang kita lakukan, Allah menyaksikan yang kita lakukan. Ini perlu renungan ini. Harus ada kesadaran sini. Baru setelah itu memohon ampun. Astaghfirullah lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan dia sangat yakin bahwasanya tidak ada yang mengampuni dosanya kecuali Allah. Sadar itu, Allah yang mengampuni dosanya. Walam yusirru, dan setelah itu apa? Buah dari kesadarannya tadi. Segera dia berzikir, menyebut nama Allah, kemudian memohon ampun. Setelah mohon ampun apa? Walam yusirru, otomatis walam yusirru ala ma fa'alu. Dia berusaha untuk tidak terus melakukan dosa. Akan aku rem sebesar apapun, biarpun cara remnya itu berbeda-beda. Ada orang bisa langsung merem berhenti karena dia kuat remnya. Ada yang mungkin aduh pelan, ini harus pakai start, pakai ancang-ancang dulu, aku akan rem. Misalnya apa? Dia berubah dari datang lubang keharaman yang bisa ditinggalkan seketika itu. Mungkin pandangan yang haram, aku bisa ngerem seketika. Ampun. Ada mungkin urusan pekerjaan di haram, ada urusan dengan riba, aku akan ngerem saya ini. Bagaimana caranya? Butuh waktu. Butuh waktu aku rem. Yang jelas aku harus berhenti. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Wa ni'ma ajrul amilin. Itulah ahli surga. Jadi ahli surga bukan orang-orang yang hanya taat, tapi ada seperti kita ini yang banyak dosa bisa menjadi ahli surga. Tapi itu tadi, biasakan mengingat Allah. Kemudian setelah kita melakukan dosa, ingat Allah. Setelah itu apa? Segera memohon ampun, istighfar. Istighfar maknanya luas, memohon ampun, taubat kepada Allah, dan tidak menerus melakukan dosa. Walam yusirru ala ma fa'alu. Walam yusirru, tidak terus-terus dalam melakukan kejahatan. Baik, jadi kita sekarang bahas masalah taubat. Lalu bagaimana kita bertobat itu? Jangan pandang tentang dosamu. Kalau engkau mandang dosamu saja akan menjadi orang yang putus asa. Mungkin ada orang yang berkata, aku dari keluarga jelek, aku pekerjaanku teramat banyak dosa, semua di rumahku ahli dosa. Setiap saat aku melakukan dosa, bahkan semua dosa mungkin aku telah melakukannya. Mungkin ada seorang hamba semacam itu. Ketahuilah bahwasanya engkau sadar itu sudah bagus, akan tapi kau harus tambah kesadaranmu. Yang sadar dirinya melakukan dosa sebaik-baik manusia. Yang menjadi masalah adalah orang berdosa nggak sadar kalau dirinya dosa. Dosa yang paling dosa adalah manusia berdosa tapi tidak sadar kalau dirinya berdosa. Ini problem. Tapi ada orang mungkin dia adalah melakukan banyak kesalahan, banyak dosa, tapi dia sadar, aku banyak dosa, aku banyak kesalahan. Oh, tapi ingat, harus kau sambung kesadaranmu bahwasanya engkau banyak dosa.
Mungkin dirimu adalah orang yang makan riba sesaat, menggunjing orang sesaat, mutus tali persaudaraan sesaat, berjudi sesaat, bahkan mungkin ada yang berzina. Mungkin ada yang meninggalkan puasa Ramadan. Banyak dosa yang dilakukan seorang hamba tersebut. Sadar itu adalah nikmat dari Allah. Sadar, iya aku sadar aku melakukan dosa. Tapi jangan sampai kesadaranmu menjadikan orang yang putus asa. Akan tapi setelah engkau sadar akan besarnya dosamu, yang mungkin engkau akan malu benar dengan dosa itu, besar dosamu, akan tapi setelah itu lihat Allah Maha Pengampun yang akan mengampuni dosa kita. Lihat, Allah Maha Pengampun akan mengampuni dosa kita. Baru setelah itu hadapkan dosamu kepada Allah, dan diketahuilah sebesar apapun dosa yang engkau lakukan, Allah bisa mengampuni dosamu dengan catatan engkau rindu pengampunan Allah, engkau memohon ampun kepada Allah. Dan kalau sudah engkau serius benar dalam memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah dengan benar, maka ketahuilah at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Yang dikatakan Anda kemarin banyak dosa, hari ini bisa bersih dengan catatan kembali kepada Allah dengan sesungguhnya tobat. Makanya kita perlu sekarang masuk wilayah tobat. Maka jangan Anda memandang kekotoran Anda itu saja. Perlu kita melihat, sadar kalau kita melakukan dosa. Kalau orang mau bertobat harus menyadari diri yang pelaku dosa. Matamu, telingamu, mulutmu, apa yang kau makan. Kemudian setelah itu urusan syahwatmu, bagaimana engkau dengan Allah. Allah selalu melihatmu, menyaksikanmu, dan tidak ada yang luput dari pandangannya. Kita harus sadar yang demikian itu. Tobat, memohon ampun kepada Allah. Saat ini kita akan bertobat kepada Allah. Esok hari kita bertobat dengan sesama manusia. Kita bicarakan tobat kepada Allah. Dan sungguh kalau orang melakukan dosa kepada Allah sangat mudah, cukup kita mengadu kepada Allah, khususnya di saat sendiri. Ingat hukuman Allah yang sangat mengerikan. Pertama, Allah sangat melihat, selalu melihat kita, tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Kemudian ingat hukuman Allah di alam barzah mengerikan, di padang mahsyar mengerikan, di neraka jahanam mengerikan. Untuk siapa? Untuk engkau yang berdosa, yang tidak mau tobat. Akan tapi jika engkau berdosa lalu mohon ampun kepada Allah, Allah At-Tawwab. Allah menamakan dirinya Tawwab, Maha Pengampun. Dan Allah senang, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah yuhibb, Masya Allah, Allah yuhibb, Allah mencintai orang yang berdosa dan bertobat. Allah mencintai orang yang berdosa dan bertobat. Bukan sekedar yang dicintai orang yang tidak pernah berdosa, tidak, itu loh, yang berdosa itu bertobat. Dia berdosa lalu kembali kepada Allah, bertobat, Allah cinta. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah yuhibbut tawwabin. Allah senang dengan orang yang bertobat. Maka menjadilah orang bertobat. Kalau setelah engkau sadar dirimu banyak dosa, ayo kita sekarang masuk wilayah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun dengan serius. Tapi ketahuilah, minta ampun kita kepada Allah dengan kesadaran, bukan istighfarnya orang yang gerambyang, istighfarnya orang yang tidak sadar. Istighfar kita harus istighfar dari sadar. Kamu minta ampun atas dasar apa? Ya kesalahan saya. Jangan sampai istighfarnya orang yang tidak merasa berdosa, ini problem besar. Makanya merenungi kesalahan itu penting. Kita perlu ibadah yang sudah kita sampaikan. Ibadah kita bagi tiga. Ibadah seperti ini, zikir-zikir, sholawat dan sebagainya. Sepertiga lagi ibadah kita adalah merenung. Sesaat melihat mata kita, diri sendiri, mata sendiri ini pernah kita gunakan melihat apa? Mungkin kita melihat aurat atau gambar yang diharamkan oleh Allah atau yang lainnya, atau memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Lihat itu mata kita. Kalau kita pernah gunakan yang demikian itu, ayo segera minta ampun kepada Allah. Telinga kita gunakan untuk apa? Mulut kita sesaat menggunjing seseorang, sesaat mencerca seseorang, mencaci seseorang, bahkan sesaat berdusta. Ketahuilah ini semua akan datang di alam barzah, mengerikan, menakutkan. Belum lagi ini semua memberatkan langkah kita di padang mahsyar menuju Allah. Nah, problem dosa akan membawa masalah untuk kita, merepotkan kita. Akan tapi Allah yang Maha Kasih selalu menyeru kepada kita, khususnya di saat semacam ini. Mana yang minta ampun kepadaku, Tapi syarat minta ampun harus ada namanya penyesalan. Dan ingat, orang tidak akan bisa menyesal secara sesungguhnya kecuali dia sadar akan dosanya. Dan orang tidak akan sadar akan dosanya kecuali dia menghidupkan renungannya.
Yang tidak pernah merenung tidak akan sadar, yang tidak sadar tidak akan menyesal, yang tidak menyesal tidak akan bertobat, yang tidak tobat tidak diampuni. Maka perlu kita sesaat menyisihkan waktu kita untuk menyesali dosa-dosa kita, merenungi, mengingat perilaku kita, dan setelah itu hadapkan kepada Allah dan jadikan dirimu pernah menyesal, penyesalan yang ditandai dengan tetesan air matamu di saat sendiri. Pernahkah kita mengunci kamar kita lalu kita ingat dosa kita kepada Allah, atau justru kunci kamar kita, kunci lalu kita bermaksiat? Mana kesadaran kita? Kita kunci kamar kita untuk menangis menyesali dosa kita. Tangismu di hadapan manusia mungkin benar, akan tapi alangkah banyaknya orang menangis membohongi dirinya dan membohongi Allah dan membohongi manusia. Bukan dilarang orang menangis di depan manusia, bukan dilarang, akan tapi tangismu yang sesungguhnya menyesali dosa adalah di tempat yang sepi itu. Kunci kamarmu, ingat dosamu, terus baca sejarah hidupmu yang lalu itu, perjalananmu yang sudah kau lewati, baca itu semua, kesalahan, dosa-dosa ini, dan ingat kalau dosa itu belum diampuni oleh Allah, itu akan muncul nanti di alam barzah. Lihat, di alam barzah akan menemanimu dalam kehinaan, akan menemanimu dalam rasa takut di alam barzah. Belum lagi nanti di padang mahsyar akan beban, dosa akan dibebankan di pundakmu, sehingga ada orang yang berjalan dengan lututnya, ada orang yang berjalan dengan dadanya karena teramat banyak dosanya, ada orang yang berenang di atas keringatnya yang busuk, dan seterusnya. Semua itu adalah beban dosa-dosa. Kalau sudah orang berjalan merangkak dengan kakinya, tidak akan lolos di siratal mustaqim. Dengan dosa-dosa yang ada di pundak kita, enggak akan lurus kita berjalan di siratal mustaqim, akan keceburkan neraka jahanam. Maka jangan sampai dosa itu kita bawa ke alam barzah, jangan sampai dosa itu kita bawa ke siratal mustaqim, jangan sampai dosa itu kita bawa ke padang mahsyar. Maka ayo kita tanggalkan dosa itu saat ini, kita lunturkan dosa itu saat ini dengan memohon ampun kepada Allah. Allah. Perlu kita merenung dia. Jangan berkata karena aku orang jelek, orang kotor. Siapa yang merasa bersih, justru dia adalah kotor. Kalau Allah berikan kesadaran kepadamu, kalau engkau kotor, bersyukurlah. Mudah dirimu untuk sampai kepada tobat yang sesungguhnya. Muskilah problem orang beristighfar, mungkin ribuan kali dia beristighfar, tapi tidak sadar minta ampun atas dasar apa? Dosa mana? Tidak menyadari dosanya. Sehingga betul kata Rabi'ah Adawiyah, ada banyak istighfar yang dibaca oleh seseorang itu. Istighfar itu perlu diistighfari. Karena istighfar yang tidak dibarengi dengan kesadaran, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bahkan mungkin beristighfar dengan berdosa. Allah. Jadi sekarang kita urusan dengan Allah. Sebesar apapun, mungkin ada di sana yang pernah kepleset dalam judi, pernah kepleset dalam minuman keras, pernah kepleset dalam zina yang busuk dan hina, pernah kepleset dalam kesalahan ini. Urusan dengan Allah, segera kembali kepada Allah. Kalau sudah orang bertobat, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Jangan merasa minder. Kalau dengan Allah, Allah akan mandang semua hambanya dengan kasih sayang. Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah At-Tawwab, Allah Maha Kasih, mengampun. Pandang Allah dengan kerinduan. Tapi ada manusia putus asa. Dua makhluk yang terhinakan adalah iblis, karena iblis putus asa. Yang kedua adalah dari bangsa manusia yang putus asa. Kalau sudah merasa jelek, sudah kayak jelek terus, tidak. Tapi kalau Allah mau ngangkat seorang hamba, akan menjadi mulia. Maka sekarang yuk kita koreksi malam ini urusan kita kepada Allah. Jadi kita masuk wilayah tobat, merenung, nanti mengingat dosa-dosa kita. Ketahuilah, zina yang dilakukan seorang hamba menjadikan dia terhina di alam barzah, menjadi terhina dia di padang mahsyar. Uang riba yang kau makan akan menjadikan kau hina di alam barzah, akan hina nanti di padang mahsyar, akan menjadikan engkau tidak bisa menyeberang siratal mustaqim. Dendammu dengan sesama pun akan memberatkan langkahmu. Kenapa kau harus mendam dengan itu orang? Kenapa kau gunjing dia? Kenapa kau benci dia? Kalaupun dia memusuhimu, jangan kau musuhinya. Kalau dia menyakitimu, jangan kau balas dia. Kalau dia culas kepadamu, jangan kau balas dengan keculasan dia. Perlu kita kemuliaan akhlak. Nah ini, menyesali dosa sangat penting. Ingat, dosa tidak akan diampuni. Allah akan mengampuni dosa setiap hamba yang mengadu kepada Allah dan mohon ampun. Dan meminta ampun kepada Allah ternyata lebih mudah daripada minta ampun kepada sesama manusia. Hari ini yuk kita mulai kepada Allah. Pendosa-pendosa,
Sebesar apapun dosamu, ketahuilah pengampunan Allah lebih luas. Pengampunan Allah lebih luas, lebih besar, lebih agung. Kenapa engkau tertunda? Asalkan kau segera wasari'u, bersegeralah. Jangan menunda esok hari. Malam ini aku harus bertobat. Hadapkan dosamu di hadapan Allah. Jangan ceritakan dosamu kepada manusia. Bicara tobat kepada Allah, ada beberapa aturan yang harus kita ketahui. Urusan dosamu dengan Allah jangan kau ceritakan dengan manusia. Mungkin ada seorang hamba masa lalunya adalah hina, berjudi. Mungkin ada seorang hamba masa lalunya adalah pezina. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Manusia tidak bisa memaafkan urusan ini. Bisanya manusia menggunjing dan merendahkan. Akan tapi tutup itu dosa. Hanya urusanmu dengan Allah. Berperanlah di depan manusia, engkau bukan pelaku dosa itu. Ada orang bodoh menyebut kisah zinanya dengan seseorang, tidak diampuni oleh Allah. Tutup aib tersebut, tutup dosa tersebut. Dan semua dosa dengan manusia jangan diceritakan kepada bangsa manusia. Akan tapi dosamu kepada Allah jangan ceritakan kepada bangsa manusia. Dosamu kepada Allah, pernah meninggalkan sholat, pernah berjudi, pernah mabuk, pernah berzina, jangan ceritakan dengan siapapun dari bangsa manusia, tapi ceritakan itu semuanya kepada Allah. Nah ini cerita Allah, ceritakan kepada Allah, mengadu kepada Allah. Hei hamba-hamba yang saat ini tenggelam dalam kehinaan, sampai kapan engkau seperti itu? Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Alam ya'ni, sudah waktunya sekarang. Jangan nunda esok hari, jangan-jangan malaikat Israel sudah nunggu di esok pagi. Semoga panjang umur semuanya. Akan tapi mungkin kematian datang sewaktu-waktu. Maka dari itu jangan sampai kematian datang kita masih membawa dosa-dosa. Malam ini ayo kita renungi semuanya dosa kita. Jangan sembunyikan dosa ini. Dan nanti at-tawwab itu tingkatnya macam-macam. Begitu juga setan menjerumuskan dengan macam-macam. At-tawwab, orang bertobat dari dosa gede. Innallaha yuhibbut tawwabin. Bukan yuhibbut taibin, kalau tobat sekali beres. Tidak, tobatmu harus setingkatan. Pertama kali kita tobat dari dosa gede. Kalau sudah tobat dari dosa gede, dosa yang besar, berjudian, meninggalkan sholat, makan riba, oh yang besar-besar, sesali itu semuanya. Sampai bisa menjadikan kita menangis di hadapan Allah. Menangis, dosa gede, baru nanti dosa kecil. Dosa kecil. Dosa mungkin selain pandangan kita tidak pernah kita jaga, lap-lapan sana. Kita hindari itu semuanya. Sampai nanti seorang hamba tawwab yang dicintai oleh Allah tadi, bukan sekedar menghindar dari dosa kecil. Kadang urusan kebaikan dia tidak bisa melakukan dan tidak wajib baginya. Dan kalau tidak melakukan tidak dosa, tapi bisa menangis dia. Ditemukan seorang soleh, pagi hari terbangun tidak melakukan sholat malam, menangis dia. Padahal sholat malam tidak wajib. Mungkin ada di antara hamba Allah yang tertinggal untuk melakukan sholat malam seperti ini. Dia menangis di rumah karena dia sakit. Padahal ini bukan wajib. Dan meninggalkan perkumpulan seperti ini tidak dosa. Tapi dia menangis. Tingkat tobatnya tingkat tinggi. Dan tanyakan kepada hati kecilmu sendiri. Pernahkah anda menitikkan air mata karena dosa? Di saat sendiri. Bukan nangis masal karena ada orang lain menangis. Ada orang bisa nangis masal. Mendengar ceramah ustaz dan menangis. Mungkin nangisnya jujur, tapi bisa saja karena lihat kiri kanannya nangis, nggak enak saya nggak nangis. Akhirnya nangis sendiri. Bukan karena dari dasar dia itu rindu pengampunan Allah, bukan karena menyesali dosanya. Tapi tidak mustahil ada orang di depan manusia menangis di saat disebut dosa, menangis mungkin. Seorang baca Al-Quran di situ ada ayat azab, ayat siksa, menangis ada. Tapi yang dikhawatirkan kita juga lagi berbohong. Tobat kok masih berbohong? Kapoknya kok tidak sesungguhnya, minta ampun kepada Allah dia serius, tobat berbohong. Dan kita harus menguji diri kita ini. Pernahkah kita menitikkan air mata di saat kita melihat perilaku kita yang haram, dosa-dosa kita kepada Allah? Dan ketahuilah mata ini semua bakal menangis nanti di akhirat. Mata ini kullu ainin bakat yaumal qiyamati, semua mata ini bakal menangis nanti di akhirat. Semua bakal menangis mata-mata ini mata bakal menangis. Illa ainun bakat min khasyatillah, kecuali mata yang di dunia pernah menangis karena takut kepada Allah. Menangislah engkau dan berusahalah untuk bisa menangis karena dosa. Di saat sendiri berlatihlah engkau untuk menangis. Kalau belum bisa menangis, berusahalah engkau untuk menangis.
Kalau ternyata masih belum bisa menangis, berusahalah untuk mengingat dosa-dosamu yang banyak itu, dan ingat hukuman Allah di alam barzah, ingat hukuman Allah di padang mahsyar, ingat hukuman Allah nanti di neraka hingga engkau menangis. Kalau ternyata engkau masih belum bisa menangis, berusahalah terus untuk menangis. Masih belum bisa menangis, terus berusahalah lagi untuk menangis. Kalau masih belum bisa menangis, maka menangislah engkau, karena engkau telah tidak bisa menangis. Hatimu sangat keras. Ini saja mungkin kita harus masuk wilayah tobat. Jadikan pulang mbak punya renungan. Sehingga ingat, ibadah jangan hanya sholat, sujud, rukuk. Ibadah dibagi 3. Dan selalulah jadikan ibadah kita menjadi 3. Yang pertama ibadah jelas, seperti sholat, baca Quran, dan zikir. Sepertiga adalah tafakkur, merenungi. Khususnya merenungi dosa kita, agar kita bisa ngerem dosa kita. Bahkan ibadah yang bentuk kedua yang namanya merenung itu lebih bagus daripada yang pertama. Sampai dikatakan tafakkur sa'ah khairun min ibadatis sanah. Orang tafakkur sesaat lebih bagus daripada ibadah 1 tahun. Alangkah banyaknya orang sujudnya banyak. Kalau ditanya berapa rakaat kau sholat, mungkin 50 rakaat, mungkin 100 rakaat setiap malam. Siang harinya puasa, tapi tidak sadar dia melakukan dosa kepada Allah, dan dosanya tidak bisa dibayar dengan amal baiknya. Rugi dia karena kebodohannya. Maka kita harus masuk wilayah namanya tobat. Wilayah tobat. Dosa apa? Ibadah. Yang kedua adalah tafakkur tadi. Merenung, sesaat diam dia. Kelihatannya Anda hanya bengong tok di tengah malam sendirian. Akan tapi membaca sejarah Anda. Yang merah Anda hapus, yang merah Anda hapus. Dosaku saat itu, dosaku saat itu. Bahkan tiba-tiba bisa merinding. Tiba-tiba bergetar orang. Sampai ditemukan ada seorang, kenapa saya kalau ingat dosa tiba-tiba seperti itu? Ya itulah iman di dalam hatimu. Takut kepada Allah. Kemudian setelah itu ibadah yang ketiga adalah memohonlah kepada Allah sesuai dengan renunganmu. Maka doamu doa yang khusyuk. Permohonan ampunanmu, istighfarmu adalah istighfar yang khusyuk. Karena istighfar dari buah renungan, istighfar dari kesadaran. Jangan sampai istighfar kita istighfar yang ngambang, nggak tahu nyesali apa ini istighfar karena apa. Karena kita sudah merenung, lihat istighfar kita mantap sesuai dengan dosa yang kita sebut tadi, yang kita sadari. Kemudian di saat kita meminta kepada Allah sesuai dengan kebutuhan. Mungkin kita melihat anak kita di saat tafakkur tadi. Tafakkur itu luas maknanya. Bukan mentafakuri dosa kita saja, tapi mentafakuri masa depan kita, mentafakuri anak-anak kita. Ada di mana anak kita? Lagi ngapain sekarang? Tafakuri itu semuanya. Lah kok anakku belum bisa bergabung di tempat ini? Kenapa aku belum bisa mengajak anakku? Tafakuri saat itu. Ada di antara yang hadir di sini anak yang belum bisa dibawa? Ada. Dan mungkin bukan sekedar ada, tapi susah dibawa. Bukan tidak dibawa, susah dibawa. Bahkan mungkin berantem dengan kita. Ada. Akan tapi ketahuilah, setelah Anda tafakur yang demikian, adukan kepada Allah. Ya Allah, anakku keras hati, ya Allah. Adukan kepada Allah. Permohonan di malam ini. Jadi sepertiga daripada amal ibadah kita adalah gunakan untuk mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah. Dan doamu saat itu adalah doa yang sangat khusyuk. Karena apa? Doa buah daripada renungan. Ada orang baca doa karena dapat amalan dari kiainya, dapat 1 gembok begini. Baca 2 jam setengah sambil setengah ngantuk. Nggak sadar baca apa ente ya? Doa apa? Nanti sadar enggak? Ya, pokoknya segembok ini biar hasil hajat saya semuanya. Doa ini adalah kita sadari khusyuk, buah daripada renungan. Khususnya malam ini kita ngerenungi dosa. Ingat, sebesar apapun dosa yang kau lakukan, ketahuilah Allah Maha Pengampun. Maka jangan sia-siakan. Jangan menunda untuk bertobat. Jangan menunda untuk bertobat. Kita tidak tahu siapa di antara kita ini yang bakal dulu mati. Macam-macam di antara kita. Ada di antara kita itu yang kain kafannya masih ditanam di kebun sana. Dalam bentuk kain kapas kapuk kapas yang ditanam. Ada yang sudah dipintal. Ada yang sudah masuk toko terdekat di rumah. Ada yang sudah digunting. Apapun bentuknya, kita ingin mati dalam keadaan tidak punya dosa. Dan ketahuilah, sungguh at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Ini saja, yuk kita renung yang sesungguhnya. Baru setelah ini kita apa tadi? Setelah kita sadar dosa, memohon ampun. Dan kita akan berzikir kepada Allah setelah ini. Sekarang kita kumpulkan ibadah. Kita sudah tafakkur, merenung. Kemudian kita membaca. Setelah ini kita sholat tasbih. Bagi yang belum tahu caranya sholat tasbih, sederhana. Ada 2 cara. Cara yang kita hadirkan di sini adalah cara setelah takbiratul ihram Allahu Akbar sebelum membaca surat Al-Fatihah.
bacalah tasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar 15 kali. Kemudian setelah itu baca surat Al-Fatihah. Setelah baca surat Al-Fatihah, membaca surat. Kalau Anda sebagai seorang imam. Kalau Anda sendiri setelah Fatihah, dengar bacaan imam. Setelah imam baca surat, Anda baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 10 kali. Kemudian di saat rukuk, setelah Anda membaca zikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana azim wa a'la, subhana azim wa bihamdihi, Anda membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar 10 kali. Saat i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk di antara dua sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali, terkumpul 75. Kemudian di rakaat yang kedua 75, rakaat yang ketiga 75, keempat 75, genaplah 300 tasbih. Ini caranya. Kemudian setelah itu kita baca al-wirdul fatih. Itu wirdul fatih itu adalah amalan-amalan, sebenarnya adalah sekelumit dari apa yang pernah diamalkan Nabi. Di situ diantaranya adalah istighfar, kemudian doa istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu adalah istighfarnya Nabi Yunus. Kedzaliman yang pernah kita lakukan dari dosa, semoga Allah ampuni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian setelah itu apa? Banyak nanti zikir-zikir diambil dari Nabi SAW. Baru setelah itu kita berdoa sendiri-sendiri. Berdoa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginannya. Doa malam ini yang banyak sesuai dengan keinginan. Kemudian setelah itu kita sujud syukur. Sujud syukur caranya adalah mudah, enggak susah, dan lakukan ini kalau bisa setiap hari. Kalau nggak bisa setiap hari, amalan-amalan ini tadi, kalau tidak setiap hari adalah ya seminggu sekali. Tapi kalau zikir setiap hari deh. Sholat tasbih itu hendaknya kita lakukan setiap hari. Kalau nggak bisa setiap hari, seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Nggak bisa setahun sekali, jangan mati kecuali sudah sholat tasbih sekali seumur hidup. Ini begitu agungnya, pentingnya sholat tasbih. Ini adalah sholat yang akan kita lakukan. Setelah itu kita sujud syukur. Sujud syukur itu apa? Ingat nikmat Allah yang banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan juga ingat musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada orang lain. Bukan kita mensyukuri musibah menimpa orang lain. Kita mensyukuri kita dijaga oleh Allah. Termasuk syukuri nikmat, kita bisa berkumpul di tempat ini. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, Allah akan tambah nikmat tersebut. Syukuri keberadaanmu di tempat ini. Syukuri keberadaan kita di tempat ini. Ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja kita langsung melakukan salat tasbih. Sallu salat tasbih ajarakumullah.